Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pohon Kristen. Jangan lupa disimak videonya ya teman-teman. Di era modern yang semakin pluralis, berbagai simbol keagamaan dari tradisi yang berbeda seringkali muncul dalam kehidupan sehari-hari, termasuk simbol pohon Kristen atau lebih khususnya dikenal sebagai pohon Natal. Bagi umat Islam, simbol ini memunculkan berbagai diskusi dan isu kontemporer yang menyentuh pada aspek teologis, sosial, dan budaya. Berikut adalah beberapa isu utama yang kerap muncul terkait dengan pohon Kristen dalam perspektif Islam. 1. Akidah dan identitas keagamaan. Bagi kaum muslim, pohon Natal adalah simbol keagamaan yang erat kaitannya dengan perayaan kelahiran Yesus Kristus, yang dalam teologi Kristen dianggap sebagai anak Tuhan atau penjelmaan Tuhan. Dalam Islam, ajaran tauhid atau keesaan Tuhan sangat kuat, sehingga perayaan kelahiran Nabi Isa tidak diperkenankan dijadikan sebagai tradisi bagi umat Islam. Penggunaan pohon Natal atau simbol-simbol lainnya yang berkaitan dengan agama lain dapat menimbulkan pertanyaan terkait identitas keagamaannya. Banyak ulama yang berpendapat bahwa berpartisipasi dalam ritual atau penggunaan simbol-simbol tersebut dapat mengaburkan batas-batas keyakinan Islam dan akidah, sehingga umat muslim diingatkan untuk menjaga kemurnian akidah mereka. Yang kedua ada toleransi beragama. Meskipun ada perbedaan dalam keyakinan, Islam mengajarkan toleransi terhadap agama lain. Hidup di dunia yang semakin global, umat Islam sering berinteraksi dengan penganut agama lain, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan perayaan keagamaan. Pertanyaan yang kerap muncul yaitu, apakah umat Islam boleh ikut serta dalam merayakan Natal, termasuk menggunakan atau menghias pohon Natal sebagai bagian dari perayaan sosial tanpa mengadopsi nilai-nilai teologisnya. Dalam konteks ini, beberapa ulama menyatakan bahwa selama tidak ada keyakinan yang diubah atau dipertaruhkan, sekadar menghormati tradisi agama lain dalam lingkungan sosial dapat ditoleransi, terutama dalam masyarakat yang majemuk. Yang ketiga ada komersialisasi dan budaya populer. Salah satu isu yang juga menjadi sorotan adalah komersialisasi perayaan Natal dan pohon Natal yang seringkali dipisahkan dari konteks religiusnya. Dalam budaya populer, terutama di negara-negara yang tidak mayoritas Kristen, pohon Natal kadang-kadang diadopsi sebagai bagian dari dekorasi atau perayaan akhir tahun, bukan sebagai simbol keagamaan. Ini menimbulkan perdebatan di kalangan muslim, apakah penggunaan pohon Natal dalam konteks ini merupakan bentuk adopsi budaya yang netral atau tetap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebagian kalangan memandangnya sebagai bagian dari globalisasi budaya, sementara yang lain tetap menganggapnya sebagai bagian dari tradisi Kristen yang tidak perlu diikuti. Yang keempat, diskriminasi dan minoritas muslim di barat. Bagi muslim yang tinggal di negara-negara mayoritas Kristen seperti di Eropa atau Amerika Utara, seringkali muncul tantangan terkait ekstensi simbol-simbol Kristen, termasuk pohon Natal dan ruang publik. Beberapa muslim di barat menghadapi dilema terkait apakah harus berpartisipasi dalam perayaan atau simbol-simbol keagamaan yang mereka anggap bukan bagian dari keyakinannya. Isu ini kadang-kadang diperparah dengan tekanan sosial atau politik, di mana minoritas muslim merasa terpinggirkan jika mereka tidak ikut serta. Dalam beberapa kasus, ada juga perdebatan tentang apakah keberadaan simbol-simbol keagamaan ini di ruang publik menegaskan dominasi satu agama atas yang lain, dan bagaimana umat muslim seharusnya meresponnya. Yang kelima, pandangan ulama dan fatwa. Beragam pandangan ulama mengenai isu ini juga menjadi bagian dari perdebatan kontemporer. Beberapa fatwa dari berbagai otoritas keagamaan muslim menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh terlibat dalam perayaan-perayaan keagamaan yang bertentangan dengan akidahnya, termasuk menghias pohon Natal. Fatwa-fatwa ini menegaskan pentingnya menjaga identitas dan keyakinan Islam di tengah masyarakat yang plural.
Di sisi lain, ada pula pandangan moderat yang mengizinkan partisipasi dalam aspek-aspek sosial dari perayaan tersebut, seperti sekedar mengikuti acara kantor atau keluarga tanpa terlibat dalam ritual keagamaannya. Akan menjelaskan tentang pohon